Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik. Baiklah, jadi topik yang akan kami bahas yaitu teori belajar konstruktivistik dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Rais SPDMT yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun saya sendiri, Haswadianur, selaku moderator. Adapun pemateri pertama, Striani, pemateri kedua, Sheila Lakifa Arafa, Ruwana sebagai pemateri ketiga, Sabrina sebagai pemateri keempat, dan Muhammad Iqbal sebagai pemateri terakhir. Teori belajar konstruktivistik. Memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada peranan guru. Peranan guru dalam teori konstruktivis yang pertama itu, guru berfungsi sebagai fasilitator dan pemandu, membimbing siswa melalui proses konstruksi pengetahuan, dan yang kedua itu mendorong pertanyaan dan diskusi yang mendukung pemahaman mendalam. Dan yang terakhir itu menilai pemahaman siswa untuk membimbing instruksi selanjutnya. Dalam teori belajar konstruktivis, menurut pandangan Leo Vygotsky, menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental, serta memiliki koneksi sosial. Beliau berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Jadi dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Berdasarkan teori Leo Vygotsky dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Dan yang keempat, anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah. Ciri-ciri belajar konstruktivitis. 1. Orientasi, yaitu peserta didik yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan mencari kesempatan melakukan observasi. 2. Elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis dengan membuat poster, dan lain-lain. 3. Restrukturisasi, yaitu klarifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 5. Review, yaitu dalam mengaplikasi pengetahuan gagasan yang perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik. 1. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. 2. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. 3. Mengajar adalah membantu mahasiswa baru.
Keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. 5. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. 5. Guru adalah fasilitator. Strategi pembelajaran dalam pendekatan konstruktivis, eksplorasi, dan discovery. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep baru melalui eksplorasi dan penemuan sendiri. Interaksi dengan teman-teman sebaya memungkinkan pertukaran ide dan sudut pandang yang berbeda. Saya akan melanjutkan materi tentang strategi pembelajaran dalam pendekatan konstruktivis. Strategi selanjutnya yaitu proyek berbasis masalah. Pembelajaran terfokus pada pemecahan masalah melalui proyek atau tugas yang memerlukan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Strategi selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka. Guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa berpikir kritis dan merangsang pemikiran mereka sendiri. Strategi terakhir yaitu pemberian tanggung jawab pada siswa. Siswa diberikan tanggung jawab untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi kebutuhan, dan merencanakan pembelajaran. Sekian. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan secara dialogis. Jadi menurut teori konstruktivistik belajar merupakan proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan peserta didik, di mana pada proses itu peserta didik dituntut untuk menjadi mandiri seperti aktif dalam bertanya, kemudian aktif dalam memberi tanggapan, aktif dalam berpikir, dan lain sebagainya. Penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran bertujuan agar siswa dapat mengembangkan keterampilan kognitif, mendorong pemahaman semakin mendalam, dan meningkatkan motivasi belajar. Sekian dan terima kasih.